Oke teman-teman, lanjut ke bahasan yang kemarin, yaitu menikah ala Gen Z. Jadi saya mau bahas berkaitan dengan kelanjutan materi yang kemarin, yaitu berkaitan dengan materi menikah ala Gen Z. Menikah itu butuh persiapan, bukan cuma niat. Nah, jadi banyak orang, khususnya Gen Z itu memikirkan pernikahan itu niat dulu lah, bismillah dulu lah, mengkola dalane dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat sebenarnya butuh persiapan ilmu, persiapan bagaimana mengolah keluarga yang baik dan benar, ilmu berkaitan dengan finansial, karena banyak sekali orang itu berkeluarga itu gagal dalam berkeluarga itu karena perkara-perkara hal seperti itu, tidak memahami bagaimana sih memuaskan seorang suami atau seorang wanita itu memuaskan seorang istri itu bagaimana sih, atau enggak naluriah seorang laki-laki dan perempuan, jalan-jalan dibahas itu juga, dan banyak hal lagi yang mungkin ini jadi permasalahan yang ujungnya menjadi masalah yang besar dalam sebuah keluarga. Maka itu kita akan membahas berkaitan. Yang pertama berkaitan self love dan kesehatan mental sebelum nikah. Jadi setiap seseorang itu pasti memiliki informasi. Dari informasi ini akan membentuk sebuah kepribadian seseorang. Jadi orang yang dalam keluarga, misalnya keluarga pekerja, PNS lah dan sebagainya lah, pekerja yang pagi berangkat sore pulang, dengan seseorang yang itu keluarganya itu keluarga wirausaha atau wira swasta, itu pasti berbeda. Dari apa, kehidupannya, gaya hidupnya, terus bagaimana menyelesaikan masalah, itu pasti berbeda. Dan kalau kita lihat sekarang ini, Gen Z itu pasti dipengaruhi oleh itu. Dan kebanyakan Gen Z itu FOMO terhadap sesuatu hal, pengennya ikut-ikut, padahal nggak relate dengan kehidupannya. Padahal saya pengen iPhone 13 misalnya, padahal nggak relate dalam kehidupannya, belum mampu untuk mencukupi itu, tapi dipaksakan. Saya belum mampu untuk nikah tapi dipaksakan, atau enggak orang ini udah mampu nikah tapi takut, aku pengen kerja dulu dan sebagainya. Nah, perkara-perkara ini sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah poin yang pertama ini, yaitu apa? Self love. Jadi sebenarnya setiap seorang itu memiliki rasa tenang dalam diri sendiri. Dan kalau kita lihat dari manajemen itu, dulu mungkin punya hobi mancing atau hobi yang positif lah, hobi futsal, hobi badminton, hobi jogging. Ketika udah nikah, kadang seorang laki-laki ini tidak bisa melakukan hobinya, hobi mancing tadi loh, dihalangi, kenapa sih mancing terus sebagainya. Nah, bentuk self love ini sebenarnya, memahami self love seorang masing-masing ini harus clear dulu sebelum nikah. Contoh, saya itu seorang olahragawan, jadi dulu itu atlet badminton, saya juga jogging. Jadi ketika saya jogging pagi hari, saya ngapain tuh jogging di rumah saya sebagainya. Awal nikah seperti itu, istri saya harus memahami saya, dan saya juga memahami istri saya yang dulu kehidupan berkecukupan. Jadi saya sama saya keluarga yang berbeda. Jadi saya itu keluarga yang berkecukupan, kalau saya itu standar saja, lempeng aja. Nah, memahami ini juga berbeda. Jadi istri saya itu sering banget beli barang-barang, item-item, jadi itu memang kebutuhan rumah. Jadi saya perbolehkan, karena apa, itu bagi kepuasan pribadinya atau self love-nya istri saya. Dan saya juga memiliki kepuasan itu kepuasan sendiri, yaitu self love saya adalah ketika saya menjadi hobi saya yang positif, olahraga, jogging dan sebagainya. Dan itu ketika dalam rumah tangga, ingin berumah tangga atau sebelum menikah, terus dibicarakan dengan matang. Agar apa? Agar mental masing-masing antara laki-laki dan perempuan ini bisa satu tujuan, satu visi dan satu misi. Nggak salah lagi, kembali ke materi saya sebelumnya seperti itu. Dan yang kedua, ada berkaitan dengan mengelola ekspektasi antara cinta dan realita. Jadi kalau dari sekarang ini,
banyak sekali orang tua menikah pasti enak-enak terus karena lihat Instagram media sosialnya itu enak-enak terus, enak-enak jalan-jalan sebagainya. Padahal kalau kita lihat dalam kehidupan ini, teman-teman sekalian, dalam kehidupan ini itu banyak rasa, ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa terharu, ada rasa bahagia, ada rasa banyak rasa lah, semua rasa itu. Dan dalam keluarga pasti kita akan merasakan hal itu, rasa kecewa, rasa sedih, rasa bahagia, rasa tenang. Itu muncul karena apa? Karena kita mengarungi bahtera rumah tangga, pasti ada masalah itu. Apa bedanya sebelum nikah, single sama sudah nikah itu apa? Jadi perlu dipahami. Kalau sebelum nikah itu kita tuh hanya pribadi saja, kita mementingkan diri kita pribadi saja. Tapi kalau kita sudah menikah, itu banyak jiwa leadership lah, kepemimpinan muncul secara alamiah. Jadi kita akan bisa merasakan bagaimana sih orang-orang di bawah kita, atau bagaimana sih yang kita pimpin itu seperti apa, kebahagiaan mereka seperti apa. Kita harus memenuhi kebahagiaan mereka, kita harus memenuhi nalwiah mereka, kita harus memenuhi kebutuhan mereka. Dan itulah bagian dari jiwa leadership. Dan itu tujuannya apa? Antara cinta dan realita itu akan make sense, akan balance, akan teruji. Nah itu tersitu. Jadi kalau ngomong Gen Z single, ngomong wah hidup saya capek, enggak, belum capek karena dia belum merasakan punya anak 3 seperti itu. Umur 25 tahun punya 3 aja belum merasakan tuh capeknya seperti apa. Nah kalau kita pernah di posisi saya sering ya menemukan teman-teman saya tuh anak satu itu keluar, rasanya pengen mati ya saya gitu. Itu kalau saya mau komen itu teman-teman saya, jangan baru anak satu sibuknya minta ampun. Coba gak seperti saya anak 3, banyak betapa sibuknya anak 3 itu. Jadi nggak bisa itulah ya. Setiap orang memiliki kapasitas masing-masing. Tapi tolong rasa syukur itu harus muncul dalam benak seseorang, genziusnya untuk apa? Memperbaiki mentalnya, memperbaiki pikirannya dan sebagainya. Itu bagian dari apa? Membersihkan hati dari perkara-perkara yang mungkin ujung-ujungnya nanti OPT, netting dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang dengan perlu harus dibahas sebelum nikah dan ingin niat nikah itu adalah kenapa teman-teman sekalian, atau kenapa aku menikah. Kenapa sih aku menikah? Ini perlu dibahas lebih dalam. Karena kenapa ini perlu dibahas? Pertanyaan kenapa aku harus menikah ini harus dibahas. Ketika pertanyaan kehidupan itu hanya kenapa saja, pasti dia nggak berkembang. Dan tahapan kenapa ini harus dijawab memangnya. Ketika sudah terjawab, pasti akan pertanyaan berubah dan lebih fleksibilitasnya lebih tinggi. Seperti pertanyaan bagaimana ya saya bisa melakukan untuk mencukupi kebutuhan saya. Bagaimana. Dan yang selanjutnya pertanyaan apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus lakukan, apa yang ini. Tapi pertanyaan bagaimana dan apa ini akan muncul dan selaras ketika kita selesaikan dengan pertanyaan kenapa. Contohnya kita lihat ya, kenapa sih saya nikah? Mungkin kalau kita lihat di pikir masing-masing ya, karena yang bisa menjawab pribadi kita masing-masing. Kenapa saya menikah? Mungkin karena saya takut sendiri, kita nggak ada teman pendamping hidup, keluarga broken home atau kita yatim piatu dan sebagainya. Jadi mungkin belum kuat alasan ini, harus terikat atau mencakup permasalahan yang kompleks dan itu melekat pada diri kita. Akhirnya kita menjawab alasan kenapa harus nikah. Kita pede gitu. Karena ini, dan ini bagian yang terakhir. Itu jawabannya, ini bagian saya taat sama Allah. Saya bagian ini karena saya ingin beribadah lebih lama.
Tapi dari pertanyaan yang terakhir ini harus ada pertanyaan selanjutnya, dan terus harus teman-teman jawab ya. Jadi insight-nya gini, menikah tanpa alasan yang jelas sama saja seperti berlayar tanpa tujuan, mudah tersesat di tengah jalan. Jadi soft love itu bagian dari fondasi untuk bagaimana kita melihat kepribadian masing-masing, mental masing-masing dan sebagainya. Ekspektasi itu harus realistis, cinta itu harus tumbuh karena taat sama Allah. Cinta itu harus tumbuh karena kebaikan. Karena hadisnya apa jelas, al-birru husnul khuluq wa ismu mahakatin. Kebaikan itu suatu sikap yang mulia dan itu melekat pada teman-teman sekalian. Nah, itu harus mungkin video ini dari itu dulu, lanjut di part selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, comment, share agar saya Pak Izin, Bapak Genzi, Bapak anak 3 ini semangat untuk bikin kontennya. Terima kasih.